Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Tarik Tasyrik yang bertema munculnya berbagai mazhab dalam Islam. Baik, di sini saya sudah membuat PPT tentang munculnya berbagai mazhab dalam Islam. Tentu saya sudah mengagendakan pembahasan ini. Yang pertama yaitu latar belakang dan faktor pemicu. Yang kedua, mazhab teologis politis awal, aliran teologi atau juga kalam, dan juga 4 mazhab fikih sunni, mazhab fikih siyasah, dan juga kesimpulan hikmahnya juga. Yang pertama, titik awal perpecahan. 632 Masehi, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa penunjukan pengganti yang eksplisit, Nabi Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan petunjuk pengganti khalifah yang disepakati secara eksplisit oleh seluruh umat. Perbedaan pandangan langsung muncul. Siapa yang paling berhak memimpin umat setelah beliau? Perbedaan ini menjadi cikal bakal perpecahan politik yang kemudian berkembang menjadi perbedaan teologis seperti Sunni, Syiah, dan juga Khawarij. Nah, faktor pemicu lainnya, selain persoalan kepemimpinan, beberapa faktor berikut memperkuat munculnya keragaman mazhab. Tentu, yang pertama, perluasan wilayah. Ekspansi Islam yang pesat membawa budaya dan tradisi hukum lokal berbeda-beda, sehingga penerapan syariat pun bervarian antar wilayah. Selanjutnya ada keterbatasan teks. Nah, Al-Quran dan hadis tidak selalu memberikan jawaban eksplisit untuk setiap persoalan baru yang muncul seiring waktu. Selanjutnya ada kebutuhan ijtihad. Dibutuhkan metode penalaran atau juga ijtihad yang berbeda-beda untuk menjawab persoalan yang tidak diatur secara tekstual. Nah, selanjutnya yang terakhir ada juga perbedaan metodologi, perbedaan cara menafsirkan sumber hukum dan sejauh mana akal dan atau juga rasio boleh digunakan dalam istimbat hukum. Nah, tentu faktor-faktor ini seperti perluasan wilayah, keterbatasan teks, kebutuhan ijtihad, dan juga perbedaan metodologi akan ada dampak munculnya teori-teori mazhab dan juga keragaman mazhab yang muncul. Selanjutnya ada mazhab teologis politis awal. Muncul dari perbedaan pandangan seputar kepemimpinan umat pasca wafatnya Nabi. Yang pertama, ada kaum Khawarij. Muncul pasca peristiwa Tahkim setelah Perang Siffin. Berpandangan keras terhadap pelaku dosa besar. Nah, juga ada kaum Syiah, meyakini kepemimpinan umat seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yaitu Ahlul Bait. Nah, yang ketiga ada kaum Sunni, mayoritas umat yang menerima kepemimpinan 4 mazhab pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin secara berurutan. Nah, dalam kaum ini seperti Khawarij, Syiah, Sunni ini mempunyai berbeda pandangan tentang kepemimpinan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada aliran teologi atau juga ilmu kalam.
perbedaan dalam memahami sifat Tuhan, kehendak manusia, dan kedudukan akal. Nah, dalam Mu'tazilah, aliran nasional yang menekankan penggunaan akal dalam memahami wahyu dan menetapkan keadilan Tuhan. Ada juga Asy'ariyah muncul sebagai reaksi moderat, memadukan penggunaan akal dengan kepatuhan pada teks wahyu. Selanjutnya ada Maturidiyah. Sejalan dengan Asy'ariyah dalam pendekatan moderat, berkembang kuat di wilayah Asia Tengah atau juga mazhab Hanafi. Nah, dalam 4 mazhab fikih Sunni terbentuk sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi dari murid-murid ulama besar tentunya. Yang pertama ada Hanafi yang namanya itu Imam Abu Hanifah. Banyak menggunakan qiyas dan ra'yu dalam menetapkan hukum. Yang kedua ada Maliki. Nama aslinya yaitu Imam Maliki bin Anas. Mengutamakan praktik atau amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum utama. Nah, ada juga Syafi'i yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Menyusun metodologi usul fikih secara sistematis, menjembatani pendekatan rasional dan teks. Dan juga yang terakhir ada Hambali yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Paling ketat berpegang pada teks Al-Quran dan hadis. Minim penggunaan rasio. Nah, dalam mazhab fikih Syiah, Ja'fari mengikuti metodologi hukum Imam Ja'far Asy-Shadiq, keturunan Ahlul Bait yang juga dihormati keilmuannya oleh banyak ulama Sunni. Menjadi mazhab fikih utama yang dianut mayoritas umat Syiah, khususnya Syiah Isna Asyariyah, yaitu 12 imam. Nah, memiliki sumber hukum tambahan berupa riwayat dari para imam, di samping Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini gambaran garis waktu perkembangan mazhab. Dalam 632 Masehi itu wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul perbedaan soal kepemimpinan. Dan pada pada 657 Masehi itu peristiwa Tahkim Panca Perang Siffin, lahirnya Khawarij dan juga Syiah. Nah, pada abad ke-8 lahirlah mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, kemudian Ja'fari. Selanjutnya ada pada abad ke-9 itu lahirnya mazhab Syafi'i dan juga Hambali, berkembangnya Mu'tazilah. Nah, juga pada abad ke-10 ada Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai teologi maintenance Sunni. Baik, terima kasih atas segala yang sudah saya jelaskan, yang sudah kalian dengarkan. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya boleh di kolom komentar, dan jika ada yang ingin menambahkan karena materi ini kurang dari sempurna, boleh ditambahkan dalam kolom komentar. Baik, mari kita simpulkan penjelasan yang tadi. Perbedaan mazhab lahir dari proses panjang. Nah, krisis kepemimpinan,
ekspresi wilayah, dan perbedaan metodologi ijtihad. Perbedaan ini umumnya dipandang sebagai ikhtilaf. Nah, bentuk rahmat yang keluasan, bukan perpecahan yang merusak. Seluruh mazhab fikih besar mengakui keabsahan metodologi ijtihad. Nah, meskipun berbeda kesimpulan hukum dalam detail tertentu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.